Kami dari kelompok 5 dengan materi pengauditan akan mempresentasikan hasil analisis dan telaah dari artikel yang berjudul The Analysis of Influencing Factors on the Going Concern Audit Opinion, a Study in Manufacturing Firms in Indonesia oleh Thomas Avireo dari Faculty of Economic and Business dari Universitas Widya Dharma Pontianak. Sebelum presentasi kami mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gani Fatur Rizky Wijaya, NIM 7211418121. Yang kedua ada saya sendiri dengan NIM 7211418122. Yang ketiga ada Melita Nur Sugesti dengan NIM 7211418126. Yang keempat ada Afirda Seviona yang dengan NIM 7211418224. Dan yang terakhir ada Indra Swati Fatma Jannah dengan NIM 7211418234. Presentasi akan dimulai oleh Gani Fatur Rizky. Yang pertama adalah abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit going concern. Dikatakan bahwa opini kelangsungan usaha dikeluarkan jika auditor memiliki keraguan tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Pemberian opini audit going concern dapat memperburuk perusahaan dalam hal mendapatkan kepercayaan publik dan bahkan dapat mengindikasikan kebangkrutan. Nah, metodologi penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan audit independen yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019. Sampel setelah diterapkan teknik pervasive sampling berjumlah 33 perusahaan. Analisis data menggunakan regresi logistik yang dilakukan dalam perangkat lunak analitik statistik yaitu SPSS 24.0. Kemudian temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap opini audit going concern, sedangkan kualitas audit, profitabilitas, dan likuiditas berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Sedangkan ukuran perusahaan dan audit lag tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Kemudian originalitas. Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian yang sudah ada tentang determinan auditors opini going concern dan memberikan pengetahuan tentang pengembangan lebih banyak faktor yang mempengaruhi audit opini going concern. Kemudian introduction. Penerbitan opini audit atas laporan keuangan suatu perusahaan sangat penting bagi stakeholder sehingga opini tersebut dapat menarik perhatian publik. Pendapat kepedulian sangat berguna bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan kepentingan masing-masing pihak. Lebih khusus lagi bagi investor untuk melakukan investasi, karena begitu akan melakukan investasi, informasi mengenai perusahaan yaitu untuk kondisi keuangan sangatlah penting, terutama informasi tentang perusahaan. Beberapa faktor yang menimbulkan keraguan atas kontinuitas suatu entitas yang dinilai oleh auditor sehingga auditor mengeluarkan opini going concern yang dimodif. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ialah ukuran perusahaan, kualitas audit, audit lag, leverage, dan juga likuiditas perusahaan. Kemudian untuk literatur review, yang pertama ada teori agensi. Nah, menurut Jensen dan McLean, mereka menyatakan bahwa teori keagenan berkaitan dengan ketidaksesuaian antara kepentingan prinsipal dan agennya. Teori ini mensyaratkan hubungan antara personal perusahaan yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal adalah mereka yang memberikan tugas kepada agen, di mana mereka juga bertindak untuk mengambil keputusan. Nah, dalam penelitian ini, manajer yang berperan sebagai agen tentunya akan berusaha untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dengan menyajikan laporan keuangan yang menarik kepada para prinsipal. Baik prinsipal maupun agen dianggap rasional secara ekonomi dan dimotivasi semata-mata oleh kepentingan pribadi mereka. Nah, ini dapat memicu konflik keagenan. Oleh karena itu, perlu adanya pihak ketiga yang independen untuk memediasi hubungan antara prinsipal dan juga agen. Nah, auditorlah yang dinilai
mampu menjembatani kesenjangan antara kepentingan prinsipal dan juga agen ini. Laporan audit dengan going concern yang dimodifikasi merupakan indikasi dari auditor. Berdasarkan penilaiannya, terdapat risiko perusahaan tidak dapat bertahan dalam menjalankan usahanya. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP di pasal 341 Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2001 menyatakan bahwa jika auditor tidak yakin dengan kemampuan suatu badan usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, maka auditor wajib mengevaluasi rencana pengelolaan tersebut. Berikutnya adalah perumusan hipotesis. Yang pertama ada ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerbitan opini audit going concern. Hal ini dikarenakan perusahaan besar mengimplikasikan bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan yang baik sehingga kecil kemungkinannya untuk menerima opini audit going concern. Sedangkan perusahaan kecil menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang terbatas dan potensi kesulitan keuangan yang lebih tinggi sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk menerima opini audit going concern. Dan yang kedua ada pengaruh kualitas audit. Ini kualitas audit berpengaruh positif terhadap penerbitan opini audit going concern. Hal ini karena KAP besar lebih cenderung mengungkapkan masalah yang ada karena lebih kuat menghadapi risiko litigasi. Dan itu berarti KAP besar memiliki insentif lebih untuk mendeteksi dan melaporkan masalah going concern untuk kliennya. Dan yang ketiga adalah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penerbitan opini audit going concern. Perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah kemungkinan besar akan menerima opini audit going concern karena kondisi keuangan yang buruk menimbulkan keraguan atas kelangsungan usahanya di kalangan investor ataupun auditor. Dan yang keempat adalah audit lag berpengaruh positif terhadap penerbitan opini audit going concern. Semakin lama audit lag menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai masalah yang serius mengenai kondisi keuangan dan kontinuitasnya, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan menerima opini audit going concern. Kemudian hal 5, likuiditas berpengaruh negatif terhadap penerbitan opini audit going concern. Likuiditas yang lebih kecil menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk membayar hutang jangka pendeknya, dan hal ini harus sangat diperhatikan oleh auditor dalam mengeluarkan opini audit going concern atas laporan keuangannya. Dan H6, leverage berpengaruh positif terhadap penerbitan opini audit going concern. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi menunjukkan bahwa sumber pendanaannya terutama dari pinjaman, sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mengelola pembayaran hutang dan bunga pinjaman yang dapat bertambah pada perusahaan untuk pada laporan arus kas dan laba ruginya. Oleh karena itu, kemungkinan besar perusahaan akan menerima opini audit going concern. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah penggambaran alur pikir peneliti yang memberikan penjelasan tentang variabel dan fokus permasalahannya. Kerangka berpikir dibuat untuk mempermudah peneliti dan pembaca dalam memahami hubungan antar variabel yang telah dipilih. Ada dua jenis variabel dalam kerangka berpikir di artikel ini, yaitu variabel independen yang terdiri dari 1. Ukuran perusahaan, 2. Kualitas audit, 3. Profitabilitas, 4. Audit lag, yang kelima likuiditas, dan yang keenam leverage. Dan variabel dependent yaitu audit kelangsungan hidup. Lalu yang selanjutnya ada sampel. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur dari tahun 2015 sampai 2019 dengan jumlah populasi sebanyak 178 perusahaan. Berdasarkan pemilihan kriteria sampel tersebut, maka jumlah sampel penelitian ini adalah 33 perusahaan dengan 165 data. Lalu selanjutnya ada operasionalitas variabel. Fungsi dari operasionalitas variabel yaitu agar variabel dapat diukur dengan menggunakan suatu instrumen atau alat ukur.
maka variabel tersebut harus diberi batasan atau pengukuran. Dalam jurnal ini terdapat dua jenis variabel, antara lain variabel dependen dan independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit going concern. Opini audit going concern adalah opini audit modifikasi yang diberikan oleh auditor berupa pertimbangan yang merupakan indikasi risiko perusahaan tidak dapat bertahan lama dalam menjalankan usahanya. Untuk pengukurannya menggunakan variabel Bumi sebagai proksi, di mana perusahaan yang menerima opini diberi kode 1, sedangkan yang tidak menerima opini diberi kode 0. Kemudian ada variabel independen yang terdiri dari satu, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham, dan sebagainya. Dalam artikel ini, ukuran perusahaan menggunakan pengukuran total nilai aset. Lalu yang ketiga ada kualitas audit. Kualitas audit adalah probabilitas auditor menemukan dan melaporkan ketidakteraturan, kondisi keuangan atau kecurangan pada klien sistem akuntansi. Pengukuran kualitas audit ini menggunakan variabel Bumi sebagai proksi, di mana apabila perusahaan diaudit oleh KAP Big Four diberikan kode 1, sedangkan perusahaan tidak diaudit oleh KAP Big Four diberikan kode 0. Yang ketiga ada profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu. Pengukurannya menggunakan NPM dengan rumus laba bersih sebelum pajak dibagi penjualan bersih. Yang keempat ada audit lag. Audit lag adalah jeda waktu antara tanggal fiskal laporan keuangan dan tanggal ketika auditor menyelesaikan aktivitas audit dan mengeluarkan opini audit atas laporan tersebut. Pengukurannya menggunakan jumlah hari dari tanggal akhir laporan keuangan hingga tanggal penerbitan laporan audit. Yang kelima ada likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Pengukurannya menggunakan rasio cepat dengan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Yang keenam ada leverage. Leverage yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Pengukurannya menggunakan DAR dengan rumus total kewajiban dibagi aset. Halo, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif, yaitu data numerik. Selanjutnya, data penelitian ini bersumber dari laporan keuangan tahunan dan laporan audit independen yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Teknik pengambilan data dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan kriteria tertentu. Beberapa kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini antara lain perusahaan manufaktur yang melakukan penawaran umum perdana sebelum tahun 2015, mengalami kerugian setidaknya 3 tahun pada 5 tahun periode penelitian dan memiliki laporan tahunan lengkap serta laporan audit independen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 4 teknik. Yang pertama yaitu uji kesesuaian secara keseluruhan atau biasa disebut goodness of fit test. Teknik ini dilakukan untuk menguji apakah ada atau tidak ada perbedaan antara model dan untuk menguji kecocokan dari data penelitian. Selanjutnya ada uji koefisien determinan.
Pengujian ini dilakukan dengan melakukan uji variabel independen dan dependen. Lalu, ada persamaan regresi logistik dan uji hipotesis dengan tingkat signifikan 5%. Semua teknik analisis data ini dilakukan dengan bantuan software SPSS. Selamat pagi, saya Afirda Seviona, NIM 72114182224. Di sini saya akan melanjutkan bagian hasil dan pembahasan dalam artikel yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi tentang opini audit going concern di studi perusahaan manufaktur di Indonesia. Langsung saja kita ke analisis statistik deskriptif. Jadi, tabel berikut ini menyajikan hasil statistik deskriptif pada 33 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari 2015 hingga 2019. Yang pertama, ukuran perusahaan. Statistik deskriptif pada tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata alami logaritma dari total aset adalah 28,13 dengan standar deviasi 1,43 dan minimum 22,76 dan maksimum 31,71. Selanjutnya, kualitas audit menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four sebesar 0,37 atau 37% dan sisanya diaudit oleh KAP non-Big Four dengan standar deviasi 0,48. Variabel kualitas audit diukur dengan menggunakan variabel dummy di mana minimal 0 dan maksimal 1, yang artinya ada perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four berkode 1 dan KAP non-Big Four berkode 0. Lalu, profitabilitas menunjukkan bahwa rata-rata probabilitas yang diukur dengan NPM adalah A2,20 dan menunjukkan sebagian besar perusahaan dalam penelitian ini mengalami kerugian selama bertahun-tahun. Standar deviasinya 24,23 dengan nilai minimum A310,46 dan maksimumnya 6,21. Selanjutnya, audit lag. Statistik deskriptif pada tabel 2 ini menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan oleh KAP untuk menyelesaikan laporan audit dari tanggal akhir laporan keuangan rata-rata membutuhkan 99,3 hari dengan durasi minimum 53 hari dan durasi maksimum 209 hari dengan standar deviasi 27,73. Selanjutnya, likuiditas. Statistik deskriptif pada tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan tingkat likuiditas yang diukur dengan quick ratio 0,83 dengan standar deviasi 0,87 dan tingkat likuiditas minimum dan maksimum masing-masing 0,02 dan 5,06. Pengaruh statistik deskriptif pada tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan leverage yang diukur dengan DAR adalah 0,83 dengan standar deviasi 0,91 dan minimum maksimum leverage perusahaan masing-masing adalah 0,08 dan 5,07. Statistik deskriptif pada tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan menerima opini audit going concern sebesar 25% dan sisanya diterima oleh opini audit non-going concern, di mana opini audit going concern diukur menggunakan variabel dummy minimal 0 dan maksimal 1. Artinya ada perusahaan yang mendapat opini audit going concern, opini bersih berkode 1, dan perusahaan yang menerima opini audit non-going concern diberi kode 0. Estimasi kesesuaian model secara keseluruhan untuk model penelitian ini dilakukan berdasarkan likelihood function L. Likelihood L model adalah probabilitas yang dihipotesiskan menggambarkan data masukan.
Hasil uji overall fit model dapat dilihat pada tabel 3. Teman-teman bisa melihat tabel 3 pada PDF halaman 9. Jadi, berdasarkan output SPSS untuk keseluruhan model fit test yang disajikan pada tabel di atas, memperoleh nilai dari kemungkinan terakhir pada dua kemungkinan log adalah 85,133. Nilai ini menurun sebesar 99,886 dari awal kemungkinan 185,019. Penurunan nilai tersebut menunjukkan bahwa model tersebut cocok dengan data. Selanjutnya, pada pengujian kesesuaian model regresi dilakukan dengan menggunakan Hosmer dan Lemeshouse goodness of uji kesesuaian. Model ini bertujuan untuk menguji hipotesis bahwa data empiris sesuai model. Perbedaan antara model dan data berarti model sudah fit. Hasil tes bisa dilihat pada tabel 4. Tabel 4 juga bisa dilihat pada PDF halaman 9. Jadi, berdasarkan hasil goodness of fit Hosmer and Lemeshouse dari model regresi pada tabel, nilai chi-square adalah 11,422 dengan signifikansi 0,179. Dari ini hasilnya, nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya model tersebut layak dan mampu memprediksi nilai yang diamati. Selanjutnya, dari teknik analisis data koefisien determinan. Hasil koefisien determinan dalam penelitian ini disajikan pada tabel 5. Tabel 5 pun bisa dilihat di halaman 9 PDF. Jadi, berdasarkan hasil uji koefisien determinan, dijelaskan nilai Nagel-Kerke R2 sebesar 0,674. Artinya, variabel independen dapat dijelaskan variabilitas pada variabel dependen sebesar 67,4%, sedangkan sisanya sebesar 32,6% adalah variabilitas yang dijelaskan variabel lain di luar model penelitian ini. Matriks klasifikasi, hasil uji regresi logistik untuk mengetahui hubungan antara independen dan variabel terikat dapat dilihat pada tabel matriks klasifikasi di tabel 6 yang bisa dilihat pada halaman 10 PDF. Dari uji model penelitian ini dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. Berdasarkan hasil ini, H1 ditolak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah dan Anishkorillah tahun 2014. Ukuran perusahaan bukanlah indikator utama bagi auditor untuk mengeluarkan opini audit going concern, karena ukuran perusahaan yang diukur dari total aset tidak mencerminkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba atau kemampuan perusahaan menopang kelangsungan bisnisnya. Berdasarkan uji model penelitian ini, kualitas audit memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dengan beta A2,984, menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Dari hasil ini, hipotesis kedua diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yakin dan Sari tahun 2015. Ada perbedaan kualitas antara KAP Big Four dan KAP non-Big Four. KAP non-Big Four cenderung lebih sering mengeluarkan opini audit going concern kepada auditi dibanding KAP Big Four. Perusahaan yang bersedia diaudit oleh PT Big Four KAP lebih percaya diri dalam menerima opini wajar tanpa pengecualian dan tanpa modifikasi mengenai going concern, sehingga opini audit going concern yang dikeluarkan oleh PT Big Four. Sebaliknya, perusahaan menengah ke bawah lebih cenderung menggunakan KAP non-Big Four layanan. Jadi, KAP non-Big Four mengeluarkan lebih banyak opini audit going concern daripada
KAP Big Four. Selanjutnya, berdasarkan uji model, profitabilitas yang diukur melalui NPM memiliki nilai signifikasi yang lebih kecil dari 0,05 dengan beta A0,003 menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha opini audit. Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga ini diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian Bayudi dan Wirawati tahun 2017. Tingkat profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang mengecewakan. Dan ini dapat menimbulkan keraguan tentang kemampuan perusahaan untuk bertahan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, auditor dalam menjalankan tugasnya cenderung mengeluarkan modifikasi opini audit wajar tanpa pengecualian tentang kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya, dari pengujian model, audit lag memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan hal tersebut audit lag tidak mempengaruhi opini audit going concern. Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis keempat ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Shimamura dan Hendarjanto tahun 2019. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangan perusahaan tidak dapat digunakan sebagai indikator untuk memperkirakan apakah perusahaan memiliki kemampuan yang buruk untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Lebih lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit laporan keuangan mungkin disebabkan oleh kendala dalam audit tersebut, laporan yang tidak lengkap, atau lainnya. Lalu, dari pengujian, diperoleh likuiditas yang diukur melalui rasio cepat memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dengan beta A3,097 yang menunjukkan bahwa likuiditas bertanda negatif berpengaruh terhadap opini audit going concern. Dari hasil ini, hipotesis kelima diterima. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Januarti dan Fitriyanasari tahun 2008. Tingkat likuiditas yang rendah menunjukkan bahwa di jangka pendek, perusahaan tidak dapat memastikan pembayaran hutang yang menjadi kewajiban finansialnya, dan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sangat buruk. Kondisi keuangan dengan tingkat likuiditas yang rendah menyebabkan keraguan terhadap kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, bahwa auditor dalam melaksanakan tugasnya kemungkinan besar akan mengeluarkan opini audit tanpa pengecualian yang dimodifikasi tentang kelangsungan hidup perusahaannya. Yang terakhir, berdasarkan uji model ini, leverage diukur dengan DAR memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dengan beta 3,594. Artinya, leverage berpengaruh positif terhadap keberlangsungan menyangkut opini audit. Jadi, hipotesis ke-6 diterima. Temuan ini konsisten dengan temuan Ariantika tahun 2015. Rasio utang yang tinggi menunjukkan bahwa keuangan perusahaan sebagian besar bersumber dari pinjaman, dan hal ini sangat berisiko. Jika perusahaan tidak didukung oleh kinerja keuangan yang baik, maka kemungkinan besar perusahaan akan gagal membayar utang. Hal ini menimbulkan keraguan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungannya. Dengan demikian, auditor akan cenderung mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian yang dimodifikasi untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Sehingga diperoleh hasil pengujian hipotesis berikut ini. Yang pertama, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern, yang mana nilai signifikansinya 0,569. Kedua, kualitas audit berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern, di mana nilai signifikansi 0,002. Ketiga, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern dengan nilai signifikansi 0,004. Keempat, audit lag tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern dengan nilai signifikansi 0,234. Kelima, likuiditas berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern dengan nilai signifikansi 0,001. Dan yang terakhir, leverage berpengaruh positif terhadap opini audit going concern dengan nilai signifikansi 0,000.
Dan berikut ini merupakan hasil analisis. Baik, saya Indra Suari Fatmajana NIM 211141823 yang akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ria. Kita masuk ke temuan penelitian H1 atau ukuran perusahaan. Berdasarkan temuan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. Ukuran perusahaan itu bukan merupakan indikator utama seorang auditor itu untuk mengeluarkan opini audit going concern. H2 ada kualitas audit. Jadi berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa kualitas audit itu berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Karena terdapat perbedaan kualitas di antara KAP Big Four dan KAP non Big Four dalam mengeluarkan opini audit going concern. Nah, H3 itu ada profitabilitas. Jadi berdasarkan hasil temuan itu menunjukkan bahwa profitabilitas itu berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Tingkat profitabilitas yang rendah itu menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki kinerja yang mengecewakan atau bisa kita sebut dengan kinerja itu buruk. H4 itu ada audit lag. Berdasarkan hasil temuan itu menunjukkan bahwa audit lag itu tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Jadi berapa lama waktu yang diperlukan untuk audit pada suatu perusahaan itu tidak berpengaruh terhadap hasil dari opini audit going concern. H5 ada likuiditas. Berdasarkan hasil temuan itu menunjukkan bahwa likuiditas itu berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Nah, kondisi keuangan dengan tingkat likuiditas yang rendah itu menimbulkan keraguan terhadap perusahaan, karena likuiditas itu merupakan kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Jadi ini tuh memiliki pengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Nah, H6 itu ada leverage. Berdasarkan hasil temuan itu menunjukkan bahwa leverage itu berpengaruh positif terhadap opini audit going concern. Jadi, rasio utang yang tinggi itu menunjukkan bahwa pembiayaan perusahaan itu utamanya itu berasal dari pinjaman. Nah, ini tuh sangat berisiko karena ketika perusahaan itu tidak bisa mengelola keuangannya itu dengan baik, maka perusahaan itu akan mengalami kegagalan dalam pembiayaan utang seperti itu. Next, kita masuk ke conclusion. Nah, berdasarkan hasil analisis logistik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit going concern dengan data penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2019, maka diperoleh simpulan bahwa 1. Leverage itu berpengaruh positif terhadap opini audit going concern. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa perusahaan itu dengan debt ratio yang tinggi itu sangat mungkin mengalami kesulitan finansial dan kontinuitas. 2. Kualitas audit, profitabilitas, dan likuiditas itu berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Sedangkan ukuran perusahaan dan audit lag itu tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Oke, lanjut ke implikasi. Implikasi itu merupakan suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian. Nah, opini audit going concern yang diberikan oleh auditor itu didasarkan pada beberapa pertimbangan. Nah, terutama itu pada kondisi keuangan yang memiliki peran sangat penting dalam pertimbangan tersebut. Nah, perusahaan dengan kondisi keuangan yang buruk seperti tingkat leverage yang tinggi itu menunjukkan bahwa perusahaan itu didominasi oleh pinjaman. Nah, maka perusahaan itu memiliki kewajiban lebih untuk mengelola pembayaran hutang dan bunga pinjaman. Nah, ini tuh akan mempengaruhi pada arus kas dan laba rugi perusahaan. Nah, di sisi lain ketika tingkat profitabilitas dan likuiditasnya itu rendah, itu juga mengindikasikan bahwa suatu perusahaan itu memiliki keraguan untuk menjamin hutang jangka pendeknya dan rendahnya kemampuan untuk memperoleh laba. Nah, ini yang menempatkan perusahaan pada masalah going concern. Faktor-faktor inilah yang penting bagi investor untuk menganalisis investasi dan bagi auditor itu untuk menjalankan tugasnya. Next, ke keterbatasan dan rekomendasi selanjutnya. Jadi studi ini tuh memiliki beberapa keterbatasan yang dapat diatasi oleh peneliti selanjutnya pada penelitian selanjutnya. Pertama itu ada kualitas audit dapat diukur menggunakan proxy lain. Jadi selain dari KAP Big Four itu dapat dilakukan seperti dengan keahlian auditor atau dengan Havindal Huisman Index.
selanjutnya itu penelitian itu hanya melibatkan 6 variabel independen. Jadi disarankan untuk penelitian selanjutnya itu untuk memasukkan lebih banyak variabel independennya. Ini bisa dimasukkan seperti opini shopping, financial distress, atau lain sebagainya. Nah, yang terakhir, objek penelitian itu terbatas pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Jadi, pada penelitian kali ini tuh kita mengambil objek penelitian itu hanya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2019 saja. Nah, kita mengambil sampel sebanyak 33 perusahaan. Jadi itu ya teman-teman, penjelasan dari presentasi analisis artikel dari kelompok 5. Semoga teman-teman paham. Pertama adalah telaah abstrak. Abstrak sudah dapat menjelaskan isi artikel hingga hasil penelitian yang didapat. Teknik sampling dan data yang dipakai juga dijelaskan. Kemudian variable control yang dipakai juga sudah tersirat di dalam abstrak. Kemudian telaah introduction, penjelasan tentang riset gap dan fenomena gap sudah jelas. Telaah untuk penelitian terdahulu sudah dijelaskan secara singkat. Dan telaah untuk literatur review. Literatur review secara keseluruhan sudah menjelaskan dengan cukup jelas. Jadi mudah untuk dipahami dan mudah untuk ditemukan. Informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami, tidak terlalu merumitkan si pembaca. Kemudian untuk perumusan hipotesis yang dipakai di artikel ini terlalu banyak dan membingungkan si pembaca karena ada 7 atau 6 hipotesis yang dipakai. Selanjutnya adalah telaah mengenai teknik pengambilan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini sudah cukup baik dan dapat diandalkan. Sudah dijabarkan dengan jelas metode pengumpulan data dan kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel. Namun, data yang digunakan dalam penelitian ini hanya data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara umum, teknik pengambilan data yang dilakukan sudah cukup baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai telaah dari teknik analisis data yang dilakukan. Teknik analisis data yang dilakukan secara umum mudah dipahami karena menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan konsep jurnal penelitian ilmiah. Sudah dijabarkan dengan lengkap teknik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini. Namun, terdapat beberapa teknik yang tidak dijelaskan kegunaannya. Interpretasi dari teknik analisis data sudah cukup jelas dan Telaah result and discussion di sini menurut kelompok kami, deskripsi dalam hasil analisis artikel ini cukup jelas dengan adanya tabel untuk setiap pengujian yang dilakukan. Dan peneliti merupakan orang Indonesia sehingga susunan artikel lebih mudah dimengerti. Juga selain itu penjelasannya mudah dipahami dan langsung tertuju pada poin-poin pentingnya. Serta pengujian yang dilakukan dirasa sudah. Baik, saya Indra Suari, NIM 234 yang akan melanjutkan telaah artikel. Oke, ini kita masuk ke telaah conclusion ya. Ini terdapat 3 poin. Yang pertama, kesimpulan yang telah dipaparkan peneliti itu dalam artikel ini sudah sangat baik dan menyeluruh. Jadi pada kesimpulan ini sudah mencakup keseluruhan isi dari artikelnya. Nah, yang kedua itu saran untuk peneliti selanjutnya juga sudah jelaskan. Jadi untuk peneliti lain pada studi selanjutnya itu bisa mengikuti saran pada penelitian ini. Nah, yang ketiga itu sayangnya penelitian ini tuh hanya melibatkan 6 variabel independen dan objek penelitiannya itu terbatas. Jadi mengapa pada penelitian selanjutnya itu disarankan untuk menambah variabel independen, bisa memasukkan opini shopping atau financial distress dan lain sebagainya. Nah, untuk objek penelitian ini terbatas karena pada penelitian ini hanya mengambil pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Nah, lanjut ke telaah secara umum. Ini terdapat 4 poin. Yang pertama itu ada bahasa yang digunakan dalam artikel ini itu mudah dipahami. Jadi karena penulis dari artikel
peneliti pada artikel ini itu merupakan orang Indonesia, maka kita sebagai sesama orang Indonesia lebih mudah untuk memahami isi dari artikel ini. Nah, yang kedua itu hipotesis sudah jelas terjawab. Jadi pada temuan dan diskusi itu sudah jelas terdapat analisis hipotesisnya, itu sudah menjawab hipotesisnya. Nah, yang ketiga itu artikel secara keseluruhan sudah ditampilkan dengan cukup baik. Jadi penulis dalam menyusun artikel ini sudah sangat baik, jadi pembaca mudah memahami isi dari artikel. Nah, yang ketiga itu referensi yang digunakan itu beragam. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri pada artikel 2 halaman terakhir pada artikel itu sudah dicantumkan oleh peneliti keseluruhan referensi yang digunakan untuk menulis artikel ini. Nah, jadi itu dia telaah artikel dari kelompok 5. Semoga teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.